Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Amma ba'du. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya, Yayang Siti Nurjana, Rida Asnuria dan Sinta Nur Ain dari Prodi PAUD 4 Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Falah. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas terstruktur UTS untuk mata kuliah Manajemen Pembelajaran Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Happy Setia Gunawan, MPD. Dengan rincian instruksi tugas memilih salah satu materi dari matkul yang berkaitan. Nah, materi yang kami pilih kami ambil dari salah satu buku dengan judul Manajemen Pembelajaran Inklusi Anak Usia Dini pada bagian bab 1 karya Dr. Simak Mulyadi MPD dan Anita Kresnawati MPD. Baik, pembahasan ini akan kami mulai dari bab 1 dan akan kami bagi menjadi 3 bahasan. Pembahasan pertama akan dibahas oleh Teh Sinta Nur Ain dengan judul Landasan Teologis Pendidikan Inklusi Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator Teh Yayang yang sudah mempersilahkan pemateri 1. Namun sebelumnya mohon maaf, di sini Teh Sinta Nur Ain tidak dapat menyampaikan materi karena beliau sedang berhalangan, sedang sakit. Maka dari itu saya yang akan menyampaikan materi yang harusnya disampaikan oleh Teh Sinta Nur Ain. Nah, oke. Di sini yang pertama ada landasan teologis pendidikan inklusi. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi atau inklusif merupakan pendidikan terpadu yang diharapkan dapat mengakomodasi pendidikan bagi semua, terutama anak-anak yang memiliki kebutuhan pendidikan khusus yang selama ini masih banyak yang belum terpenuhi hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang sama seperti anak-anak normal pada umumnya. Nah, lalu di sini kita bisa melihat gitu kan, landasan teologis sebagai umat Islam gitu kan. Salah satunya di dalam Al-Qur'an, firman Allah Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik kumpulan yang lainnya. Dan janganlah pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan yang lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan yang mengandung ejekan seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk. Sesudah iman dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Seperti itu. Nah, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Maka Allah melarang manusia untuk mencela ataupun memanggil dengan panggilan yang tidak pantas kepada orang yang memiliki keterbatasan atau mempunyai kebutuhan khusus. Karena boleh jadi mereka itu adalah orang yang lebih baik daripada orang-orang normal seperti kita. Nah, kemudian di sini di Quran surat Al-Hujurat ayat 13 pun disampaikan bahwa, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku supaya kalian saling mengenal. Nah, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Seperti itu. Nah, ayat tersebut ada kata ta'aruf gitu kan, yaitu saling mengenal dengan siapapun, tidak memandang latar belakang, ekonomi, ras, suku, keadaan ataupun keterbatasan fisik dia gitu kan. Nah, maka dari itu gitu kan, dua ayat tersebut yaitu Quran surat Al-Hujurat ayat 11 dan juga Quran surat Al-Hujurat ayat 13 menjadi gitu kan landasan teologis umat Islam dalam bagaimana sih cara kita memperlakukan atau menghargai gitu kan orang-orang yang punya kemampuan khusus. Nah, maka gitu kan salah satu cara menghargainya adalah dengan kita itu benar-benar gitu kan memenuhi hak pendidikan orang-orang berkebutuhan khusus tersebut. Maka disinilah landasan teologis dari pendidikan inklusi. Baik, selanjutnya tentang landasan filosofis pendidikan inklusi Indonesia yang akan saya sampaikan.
Landasan filosofis pendidikan inklusi di Indonesia ini menganut pada Pancasila, di mana Pancasila ini berisi tentang 5 pilar dan dijadikan sebagai falsafah bangsa, ideologi bangsa, dan mengatur pemerintahan. Ini selaras dengan pembukaan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya itu berisi poin-poin bahwa manusia itu makhluk sosial dan berketuhanan yang Maha Esa. Fondasi Pancasila ini tertuang dalam kebinekaan Indonesia yang beragam ini, kemudian menjadi terbentuk menjadi negara yang majemuk dalam heterogen dalam setiap aspek kehidupan, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam situasi yang beragam ini akan ada banyak sentimen-sentimen terhadap keberadaan kita semua, baik keterbatasan fisik ataupun mental. Nah, hal ini tentu sudah merusak dan menolak arti kebinekaan itu sendiri. Untuk itu, potensi besar Pancasila dan kebinekaan yang ada di bangsa kita ini harus dibangkitkan kembali dengan perasaan, wawasan, dan semangat kebangsaan yang memang pada kenyataannya sudah mulai luntur. Dengan apa? Tentunya dengan sikap sosial, kedewasaan yang tinggi, serta persatuan dan kesatuan yang kukuh. Tentu dengan memegang teguh pada semboyan yang sudah kita pakai. Selanjutnya, apa hubungannya landasan filosofis ini dengan pendidikan inklusi Indonesia? Penyelenggaraan pendidikan inklusi di Indonesia itu harus diletakkan secara sinergis dan tidak boleh bertentangan satu sama lain, di mana di dalamnya harus ada kesatuan dari semua pihak. Cerminan Bhinneka Tunggal Ika bahwa setiap manusia memiliki potensi yang luar biasa yang bila dikembangkan dengan baik dan benar akan menghasilkan suatu proyeksi masa depan yang tidak terbatas. Artinya setiap individu itu mempunyai hak dan mereka itu mempunyai potensi yang luar biasa. Maka dari itu, pendidikan inklusi maupun pendidikan umum seharusnya sudah paham itu, bahwa setiap individu khususnya di Indonesia itu memiliki hak yang sama mengenyam pertumbuhan, perkembangan, dan pendidikan, terlepas dari keterbatasan mereka ataupun tidak. Jadi landasan filosofi Pancasila dan kebinekaan ini mengajarkan kita tentang hak sesama, bahwa setiap individu itu berhak, keterbatasan ataupun tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Nah, baik, saya akan sedikit menyampaikan mengenai teori yang melandasi pembelajaran inklusi. Nah, yang pertama ada teori pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa teori, kurang lebih ada 6. Teori yang pertama adalah teori behaviorisme. Nah, teori ini mengatakan bahwa perilaku dapat dibentuk dengan memberikan jawaban dalam bentuk kata-kata atau tindakan tertentu. Misal seorang anak dia itu berbuat baik, nah gurunya itu menghimbau ataupun memuji dia gitu kan, sehingga anak tersebut mempertahankan perilaku dia yang baik. Lalu teori yang kedua ada teori maturationis atau kematangan. Nah, teori ini memandang bahwa anak-anak harus diberi kesempatan untuk berkembang. Nah, pengalaman sangat berperan penting di dalam perkembangan menurut teori maturationis tersebut. Nah, lalu teori berikutnya ada teori interaksi. Di sini menyatakan bahwa anak-anak membangun pengetahuannya melalui interaksi dengan lingkungan. Semakin sering dia berinteraksi dengan lingkungan, akan semakin berkembang dalam berbagai aspek, terutama aspek sosial dan juga bahasa. Teori berikutnya ada teori psikoanalisis. Nah, anak-anak bergerak melalui langkah-langkah yang berbeda dengan tujuan mencari kepuasan dari sumber yang berbeda pula. Berikutnya, di sini ada teori pengaruh. Teori pengaruh mengatakan anak akan berkembang secara menyeluruh. Perkembangan di satu area pasti akan mempengaruhi perkembangan di area yang lain. Misal anak itu berkembang dalam hal sosial emosional, otomatis akan berkembang pula dalam dalam bahasanya, karena dia itu berinteraksi dengan banyak teman. Seperti itu contohnya.
Nah, lalu teori yang keenam di sini ada teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme ini menyatakan bahwa anak memperoleh pengetahuan karena keaktifannya sendiri. Nah, jadi ketika anak-anak aktif bertanya, aktif mengeksplor lingkungan dan sebagainya gitu kan, maka otomatis akan membantu perkembangannya lebih cepat begitu. Nah, lalu berikutnya ada psikologi pembelajaran. Nah, belajar pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas yang mengharapkan perubahan tingkah laku pada individu yang belajar. Nah, perubahan tingkah laku tersebut terjadi karena usaha individu yang bersangkutan, seperti itu. Nah, jadi memang gitu, selain juga karena karena usaha individu tersebut gitu kan, pengaruh lingkungan ataupun fasilitas mendukung pembelajarannya pun berpengaruh. Misal bagaimana kematangan gurunya, kesiapan guru dalam menyampaikan materi yang diajarkan, atau fasilitas sekolahnya yang menunjang dan sebagainya, itu benar-benar membantu dalam perkembangan pembelajaran dalam psikologi pembelajaran. Nah, mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Itu dia paparan bahasan dari 3 tema yang sudah kami bahas. Semoga bisa diterima dan diambil manfaatnya, ambil pelajarannya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.